Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jamal The Flamboyan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang soal ulangan bab 1 dan pembahasannya, Bahasa Inggris kelas 7. Lalu, bagaimanakah soal dan pembahasannya tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Check it out. Answer the following questions by choosing A, B, C, or D as the best answer. Question number 1. Udin, good morning, Dad. Mr. Ali, good morning. How are you? Pertanyaannya adalah, who is speaking in the dialogue? A. Udin and a teacher. B. Father and son. C. Two students. D. Dad and child. Dari pertanyaan tadi, who is speaking in the dialogue? Siapakah yang sedang berbicara dalam dialog tersebut? Bisa kita lihat, A. Udin dan seorang guru. B. Ayah dan seorang anak laki-laki. C. Dua orang siswa. D. Ayah dan anak-anak. Dari pilihan jawaban tersebut, maka jawaban yang tepat adalah ayah dan seorang anak laki-laki. Hal ini dapat dibuktikan bahwa yang menyapa adalah Udin, seorang anak laki-laki, dengan sapaan good morning, Dad. Selamat pagi, ayah. Panggilan ayah adalah panggilan dari seorang anak. Jadi jawabannya adalah B, father and son. Question number 2. Mrs. Ali. Itu Mrs. ya, bukan Mr. Good morning, Siti. Bla 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 bla. Siti. Good morning, Mom. I'm fine. Thanks. A. Thank you. B. I am fine. C. How are you? D. What are you? Bila kita perhatikan soalnya, di sini ada kalimat yang rumpang, yaitu good morning Siti, bla 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 bla. Kita disuruh mengisi kalimat yang rumpang. Maka isian daripada kalimat yang rumpang tersebut yang paling tepat adalah C. How are you? Sekali lagi, jawaban yang paling tepat adalah C. How are you? Sehingga cocok dengan jawabannya I'm fine, thanks. Bila kita terjemahkan, selamat pagi Siti, bagaimana kabarmu? Selamat pagi Ibu, saya baik-baik saja, terima kasih. Question number 3. Mrs. Rita. Blah 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 Lina. How are you? Lina. Good morning Mrs. Rita. I'm fine. Thank you. The correct expression to complete the dialogue is A. Hi. B. Good morning. C. Hello. D. How are you doing? Bila kita perhatikan soalnya, dalam kalimat Nyonya Rita, bla 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 Lina, kalimat tersebut adalah kalimat rumpang yang harus kita lengkapi. Maka di pertanyaannya, the correct expression to complete the dialogue is, ungkapan yang paling tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah, karena Lina menjawab dengan good morning, maka tentu saja
Nyonya Rita menyapa dengan good morning. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Good morning. Good morning, Lina. How are you? Dijawab oleh Lina. Good morning, Mrs. Rita. I'm fine. Thank you. Sekali lagi, jawaban yang paling tepat adalah B. Good morning. Question number 4. Siti. Hi. Good morning. How are you? Dayu. Hi. I'm fine. Thanks. Blah, blah, blah. Siti. I'm fine too. Thank you. The appropriate expression to complete the conversation is A. How are you? B. Good morning. C. And you? D. Hello. Pertanyaannya adalah, ungkapan yang paling tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah A. Bagaimana kabarmu? B. Selamat pagi. C. Dan kamu. D. Hello. Bila kita lihat soal di atas, Siti menyapa, Hai, selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Lalu Dayu menjawab, Hai, saya baik-baik saja. Terima kasih. Titik. Siti menjawab, saya juga baik-baik saja. Terima kasih. Berdasarkan kata juga baik-baik saja, dengan demikian dapat dipahami bahwa Dayu juga mempertanyakan bagaimana kabarmu. Maka jawaban yang paling tepat adalah and you, dan kamu. Sekali lagi, jawaban yang paling tepat adalah C. And you, dan kamu, barulah dijawab dengan saya juga baik-baik saja. Terima kasih. Question number 5. It is 7:30 a.m. Siti greets Edo. A. Good morning, Edo. B. Good afternoon, Edo. C. Good evening, Edo. D. Good night, Edo. Bila kita lihat dalam soal tersebut, pada soal nomor 5 ini, sudah di awal-awal sudah dikatakan, saat itu adalah jam 7.30 pagi, AM atau ante meridian adalah pagi. Siti greets Edo, Siti menyapa Edo. Maka sapaan yang paling tepat di kala pagi adalah Good morning, Edo. Selamat pagi, Edo. Jawabannya adalah A. Kalau B, good afternoon. Kalau C, good evening. Sementara D, good night. Jadi jawaban yang paling tepat adalah good morning, Edo. Selamat pagi, Edo. Kata kunci ada di AM, yaitu pagi, ante meridian yang artinya pagi. Sekali lagi jawabannya adalah A. Good morning, Edo. Question number 6. Mrs. Ahmad. Finish your breakfast and then leave. Budi. Okay, Mom. When did the dialogue happen? A. In the morning. B. In the evening. C. In the afternoon. D. At night. Pertanyaannya di sini adalah, kapankah dialog itu terjadi? When did the dialogue happen? Kapankah dialog itu terjadi? Bila kita lihat dari percakapannya, Nyonya Ahmad mengatakan, finish your breakfast and then leave. Selesaikan sarapan pagimu, kemudian berangkat. Bila kita lihat kata sarapan di sini, jelas-jelas bahwa sarapan itu diperuntukkan untuk pagi.
Kalau makan siang, lunch. Makan malam, dinner. Sementara untuk pagi, sarapan dipakai breakfast. Maka dengan demikian, dapat dipastikan bahwa jawaban yang paling tepat adalah A, in the morning. Jadi kesimpulannya, percakapan itu terjadi pada pagi hari. When did the dialogue happen? Kapankah percakapan itu terjadi? In the morning, pada pagi hari. Kata kuncinya ada di breakfast. Question number 7. Good afternoon, sir. Based on the greeting, it was at A, 2 p.m. B, 11 a.m. C, 18 p.m. D, 21 p.m. Bila kita perhatikan pada soal nomor 7 ini, ada kalimat di situ, good afternoon, sir. Selamat sore, Pak. Selamat siang, Pak. Bisa dikatakan ini siang, bisa katakan sore ya. Based on the greeting, it was at, berdasarkan kata sapaan tersebut, saat itu ialah jam berapa kira-kira? Kalau biasanya afternoon, maka jawabannya yang paling tepat adalah A, jam 2 p.m. pas meridian. Jam 2 p.m. itu tepatnya pada jam 14. Jam 14. Sementara kalau B, AM, pagi, tidak mungkin disapa dengan good afternoon. Sementara kalau yang C, 18 p.m. atau 18 p.m. itu sudah masuk ke evening. Sementara 21 p.m. atau yang D, ini sudah masuk biasanya night. Biasanya sapaannya pun juga good night gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 2 p.m. Question number 8. It is 6 p.m. Andy's mother talked to him. Finish blah blah blah. We are going to grandma's house. A, your breakfast. B, your dinner. C, your lunch. D, your supper. Bila kita perhatikan pada soal nomor 5 ini dikatakan saat itu jam 6 p.m. p.m. itu sama dengan pas meridian. Dengan demikian dipastikan saat itu adalah jam 18. Jam 18 p.m. Andy's mother told to him. Ibu Andi berkata kepadanya, selesaikan titik-titik. Finish titik-titik. Selesaikan titik-titik. We are going to grandma's house. Kita akan ke rumah nenek. Apakah di sini selesaikan sarapan pagimu? Atau selesaikan makan malammu? Atau C, selesaikan makan siangmu? Atau D, selesaikan makan tengah malammu? Sementara di sini dikatakan saat itu adalah jam 18. Jam 18 itu sudah saatnya evening. Otomatis kalau sudah evening, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Finish your dinner. Selesaikan makan malammu. We are going to grandma's house. Kita akan ke rumah nenek. Jadi sekali lagi, jawaban yang paling tepat adalah B. Finish your dinner. Otomatis B ya. Your dinner. Makan malammu. Question number 9. City. Hi guys. Blah blah blah. Friends. Hi. We are fine. A. Good morning. B. Hello. C. How about you? D. How are you?
Bila kita perhatikan pada soal nomor 9, Siti menyapa dengan, "Hai teman-teman, titik. Kata titik di sini merupakan kalimat rumpang yang harus diisi ya. Sementara pilihan jawabannya ada di bawah antara A, B, C, atau D. Dari segi jawaban teman-temannya menjawab, "Hi, we are fine." Hai, kami baik-baik saja. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pertanyaannya adalah bagaimana kabarmu? Tentu saja jawabannya kami baik-baik saja. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa jawabannya adalah D. How are you? Bagaimana kabarmu? We are fine. Kami baik-baik saja. Jadi sekali lagi jawabannya adalah D. How are you? Question number 10. Udin. Good afternoon, sir. How are you? Mr. Andi. Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. Blah, blah, blah. Udin. I'm fine too. Thank you. A. How are you? B. You are. C. Is it you? D. How about you? Bila kita perhatikan pada soal nomor 10, Udin menyapa, "Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarmu?" Pak Andi menjawab, "Selamat sore, Udin. Saya baik-baik saja, terima kasih. Bla 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 bla." Titik-titik di sini merupakan kalimat rumpang yang harus diisi. Kemudian Udin menjawab, "Saya baik-baik juga. Terima kasih." Berdasarkan jawaban Udin, saya juga baik-baik saja, maka dapat dipastikan bahwa tadinya Pak Andi bertanya bagaimana kabarnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Bagaimana denganmu? How about you? Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. How about you? Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. How about you? Bagaimana denganmu? Question number 11. Benny. Good evening, Dad. Blah, blah, blah. Mr. Ahmad. Good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath. A. Are you tired? B. How do you feel? C. Are you hungry? D. How are you? Bila kita perhatikan soalnya, pada soal nomor 11 ini, Benny menyapa dengan "Selamat malam, Ayah." Kemudian ada kalimat rumpang di sana, titik-titik yang harus kita isi dengan pilihan yang ada di bawah antara A, B, C, atau D. Lalu Pak Ahmad menjawab, "Selamat malam, Benny. Ya, saya sangat lelah. I want to take a bath. Saya ingin mandi." Jawaban "ya, saya sangat lelah" mengindikasikan bahwa sebelumnya Benny mempertanyakan, "Apakah Ayah lelah? Apakah kamu lelah?" Sehingga jawaban Pak Ahmad, "Ya, saya sangat lelah." Bila kita pertimbangkan dengan kalimat-kalimat tersebut, maka jawaban yang paling tepat untuk pilihan A, B, C, dan D, maka jawabannya adalah A. Are you tired? Apakah kamu lelah? Tentu saja jawabannya yes, I am very tired. Ya, saya sangat lelah. Dengan demikian bisa disempurnakan. Good evening, Dad. Are you tired?
Good evening, Benny. Yes, I am very tired. I want to take a bath. Jadi sekali lagi jawabannya A. Are you tired? Question number 12. Edo. Blah blah blah, Mom. Mrs. Ali. Bye, Edo. Take care. The suitable expression to complete the dialogue is A. Good morning. B. See you. C. Goodbye. D. Hello. Bila kita simak soal nomor 12 ini, ada kalimat rumpang di sana. Bla bla bla, Mom. Sehingga Nyonya Ali menjawab, bye Edo, take care. Titik-titik ibu. Lalu Nyonya Ali menjawab, da Edo, hati-hati ya. The suitable expression to complete the dialogue is, ungkapan yang paling tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah A. Selamat pagi, good morning. B. See you, sampai jumpa. C. Goodbye, selamat tinggal. D. Hello. Dengan demikian, dapat ditentukan jawabannya yang paling tepat adalah C. Goodbye, Mom. Selamat tinggal, Ibu. Sehingga Ibu juga menjawab, bye, Edo. Take care. Jadi sekali lagi jawaban yang paling tepat adalah C. Goodbye. Goodbye, Mom. Sekali lagi, C. Goodbye. Goodbye, Mom. Sehingga Nyonya Ali menjawab, bye, Edo. Take care. Selamat tinggal, Edo. Atau da, Edo. Hati-hati ya. Question number 13. Siti. See you later, Lina. Lina. Blah, blah, blah. Take care. A. Goodbye. B. See you. C. Bye. D. Be careful. Bila kita perhatikan soal nomor 13, Siti menyapa dengan see you later, Lina. Sampai jumpa lagi, Lina. Lalu Lina menjawab, titik-titik. Hati-hati ya. Titik-titik di sini yang merupakan kalimat rumpang yang harus kita cari jawabannya di antara A. Goodbye, B. See you, C. Bye, dan D. Be careful. Untuk jawaban yang paling tepat, bila Siti berkata see you later, Lina, sampai jumpa lagi, Lina, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah B. See you. Kemudian disambung dengan hati-hati ya. Jadi sekali lagi jawabannya B. See you. Sehingga bila kita lengkapi kalimatnya, maka akan seperti ini. Sampai jumpa lagi, Lina. See you later, Lina. Lalu Lina menjawab, see you. Sampai jumpa. Take care. Hati-hati ya. Sekali lagi, maka jawabannya adalah B. See you. Question number 14. Dad, good night. Have a nice dream. Benny, good night, Dad. Have a nice dream too. Where does the dialogue take place? A. At school. B. In a bedroom. C. In a class. D. In a restroom. Bila kita perhatikan soal nomor 14 ini, ada percakapan antara Dad, ayah, dan Benny. Ayah berkata, good night, selamat malam, have a nice dream, semoga mimpi yang indah. Lalu Benny menjawab,
Good night, Dad. Selamat malam, Ayah. Have a nice dream too. Semoga mimpi indah juga. Pertanyaannya, where does the dialogue take place? Di manakah dialog itu terjadi? Bila kita perhatikan, tempat dialog terjadi adalah di kamar tidur. Hal ini berdasarkan have a nice dream. Kalimat have a nice dream artinya semoga mimpi yang indah. Kalimat tersebut biasanya kalimat pengantar tidur. Otomatis percakapannya terjadi di sebuah kamar tidur. Dalam hal ini jawaban yang tepat adalah B, in a bedroom. Jadi bukan A at school, di sekolah, bukan C in a class, dalam kelas, bukan D in a restroom, dalam kamar kecil, akan tetapi jawaban yang tepat adalah B in a bedroom, di sebuah kamar atau kamar tidur ya. Question number 15. Mr. Adnan, I have to rush. Bye. See you this afternoon. Mrs. Adnan, blah 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 blah. Take care. A, goodbye. B, good luck. C, see you later. D, good day. Bila kita perhatikan soal nomor 15 ini, Pak Adnan berkata, I have to rush. Saya harus buru-buru. Dah. Sampai jumpa sore ini. Lalu Nyonya Adnan menjawab, titik-titik. Hati-hati ya. Apabila dikatakan sampai jumpa, maka tentu saja jawabannya juga sampai jumpa atau sampai ketemu lagi. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah C, see you later. Sampai jumpa lagi. Hati-hati ya. Take care. Sekali lagi, jawaban yang paling tepat di sini adalah C, sampai jumpa lagi. Hati-hati ya. Bila dibuat komplit, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. I have to rush. Bye. See you this afternoon. Lalu Nyonya Adnan menjawab, see you later. Take care. Sekali lagi, jawabannya adalah C. See you later. Question number 16. Lina, Mrs. Rita, blah 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 for the gift. I like it very much. Mrs. Rita, good on you, Lina. I'm happy you like it. A, what? B, I think. C, thank you. D, I wait. Bila kita perhatikan soal nomor 16 ini adalah percakapan antara Lina dan Nyonya Rita. Lina berkata, Nyonya Rita, titik-titik atas hadiah itu, atas oleh-oleh itu. I like it very much. Saya sangat menyukainya. Good on you, Lina. Bagus untukmu, Lina. Atau sama-sama, Lina. I'm happy you like it. Saya senang kamu menyukainya. Dari kalimat itu, dari kalimat good on you, Lina, sama-sama, Lina, maka jawaban yang paling tepat untuk kalimat ataupun untuk kata rumpang dalam kalimat tersebut adalah C, thank you. Sehingga sesuai dengan jawabannya good on you. Mari kita perhatikan kalimatnya. Mrs. Rita,
thank you for the gift. I like it very much. Nyonya Rita, terima kasih untuk oleh-olehnya. Saya sangat menyukainya. Lalu Nyonya Rita menjawab, sama-sama Lina, saya senang kamu menyukainya. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah thank you. Say, thank you. Sekali lagi, jawaban yang paling tepat adalah say, thank you. Question number 17. Lina, good afternoon, Mrs. Julie. How are you? Mrs. Julie, good afternoon, Lina. I'm good. Blah, blah, blah. A, see you later. B, thank you. C, goodbye. D, take care. Bila kita perhatikan soal nomor 17, percakapan antara Lina dan Nyonya Yuli. Lina menyapa dengan selamat siang atau selamat sore Nyonya Yuli. Lalu disambung dengan how are you? Bagaimana kabarmu? Nyonya Yuli menjawab, good afternoon, selamat sore Lina. I'm good, saya baik. Titik-titik di sini dilengkapi dengan jawaban pilihannya yang ada di bawah ini. Apakah A, see you later, sampai jumpa lagi, atau B, terima kasih, atau C, selamat tinggal, atau D, hati-hati. Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa jawabannya adalah B, thank you. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang sudah berbuat baik kepada kita, maka keharusan kita untuk mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini, Lina sudah berbuat baik karena dia sudah menyapa Nyonya Yuli dengan menyapa good afternoon, kemudian menanyakan kabar Nyonya Yuli. Bagaimana kabarmu, katanya. Sehingga Nyonya Yuli menjawab, selamat sore juga, kemudian saya baik. Lalu seharusnya Nyonya Yuli menjawab, thank you. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah B, thank you. Karena kita harus berterima kasih terhadap semua kebaikan orang lain. Jawaban B. Question number 18. Edo, good morning, Mr. Airy. The class is ready, sir. Mr. Airy? Morning, Edo. Okay, thanks. Pertanyaannya, who are talking in the dialogue? A, two students. B, dad and son. C, two classmates. D, teacher and student. Bila kita perhatikan soalnya, pada percakapan tersebut, Edo berkata, selamat pagi Pak Eri. Kelas sudah siap, Pak. Good morning, Mr. Airy. The class is ready, sir. Pak Eri menjawab, morning, Edo. Pagi, Edo. Okay, baiklah. Thanks. Terima kasih. Who are talking in the dialogue? Siapakah yang berbicara dalam dialog tersebut? Dapat dipastikan bahwa yang berbicara dalam dialog tersebut adalah teacher and student, guru dan murid. Hal ini dapat disinyalir dari the class is ready, sir. Kelas sudah siap, Pak. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah teacher and student, guru dan murid. Kalau two student tidak cocok, dua orang murid. Kemudian B, dad and son, ayah dan anak juga tidak cocok. Kemudian yang C, two classmates, dua teman sekelas juga tidak cocok. Jadi yang paling cocok adalah antara guru dan murid. D, teacher and student. Question number 19. Mrs. Rita. See you later, Dayu.
Good luck with your English test. Dayu, see you later, Mom. Thank you. The question is, who are talking in the dialogue? A. Mother and daughter. B. Two best friends. C. Two friends. D. Dayu's mom. Bila kita perhatikan, soal nomor 11 ini adalah percakapan antara Nyonya Rita dan Dayu, di mana Nyonya Rita berkata, "Sampai jumpa lagi, Dayu. Semoga beruntung dengan ulangan bahasa Inggrismu. Good luck with your English test." Lalu Dayu menjawab, "See you later, Mom." Sampai jumpa lagi, Ibu. Thank you, terima kasih. Pertanyaannya, who are talking in the dialogue? Siapakah yang sedang berbicara dalam dialog tersebut? Kata mom ataupun ibu merupakan sirat daripada jawabannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah mother and daughter. Ibu dan anak perempuan. Seperti yang kita bilang tadi, tersirat makna di situ adalah kata ibu. See you later, Mom. Sampai jumpa lagi, Ibu. Kata mom diperuntukkan kepada seorang ibu dari seorang anak. Yang dalam hal ini adalah Dayu, anak perempuannya. Dayu, anak perempuan ya. Mother and daughter, ibu dan seorang anak perempuan. Jadi jawabannya adalah A. Question number 20. Mr. Bono, go to sleep now. If you want, I can wake you up at 4. Edo, blah 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 dad. Yes, wake me up at 4. The suitable expression to complete the dialogue is A. Good night. B. Thank you. C. I'm sleepy. D. Have a nice dream. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah thank you. Terima kasih. Mengapa demikian? Dalam kehidupan sehari-hari, apabila orang berbuat baik kepada kita, maka seharusnya kita mengucapkan terima kasih. Di sini, Pak Bono sudah menawarkan diri, sudah berbuat baik dengan menawarkan diri untuk membangunkan pada jam 4. Mana kalimatnya? Pergilah tidur sekarang. Go to sleep now. If you want, jika kamu mau, I can wake you up at 4. Saya bisa membangunkanmu pada jam 4. Tawaran baik itu disambut oleh Edo. Terima kasih ayah. Thank you dad. Yes, ya. Wake me up at 4. Bangunkan saya pada jam 4. Jadi jawabannya adalah B. Thank you. Question number 21. Benny, Udin, blah blah blah. I forgot to bring your sport shirt. Udin, that's okay, Benny. You can bring it tomorrow. I have another one. A. I'm sorry. B. Thank you. C. Good morning. D. Here you are. Pertanyaan nomor 21 ini menyiratkan permintaan maaf. Jadi jawabannya adalah A. I'm sorry. Mengapa demikian? Dalam kehidupan sehari-hari, bila kita melakukan kesalahan atau kesilapan, sebaiknya memang kita harus mengucapkan permohonan maaf kepada seseorang. Apabila kita melakukan kesalahan atau kesilapan pada seseorang, maka segera kita minta maaf. Dan itu yang dilakukan oleh Benny kepada Udin dengan kalimat,
Udin, I'm sorry. Udin, maafkan saya. I forgot to bring your sport shirt. Saya lupa membawa kaos olahragamu. Lalu Udin menjawab, That's okay, Benny. Gak apa-apa, Benny. You can bring it tomorrow. Kamu bisa membawanya besok. I have another one. Saya punya satu lagi. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah I'm sorry. Maafkan saya. Mengapa? Karena Benny telah lupa membawa kaos olahraga Udin, sehingga Benny harus minta maaf kepada Udin. Jadi sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. I'm sorry. Question number 22. Edo, good morning, Mrs. Vina. I'm sorry, I'm late. Mrs. Vina, morning, Edo. Blah, blah, blah. Don't be late again next time. A. No, sorry. B. Up to you. C. No worry. D. Okay. Bila kita lihat percakapannya, di sini menyerahkan kalimat rumpang pada kalimat Nyonya Vina ini. Morning Edo, bla bla bla. Selamat pagi Edo, titik-titik. Jangan terlambat lagi lain kali. Don't be late again next time. Maka kalimat yang paling tepat untuk mengisi kekosongan tersebut adalah D. Karena sesuai dengan sambungannya, jangan terlambat lagi lain kali. Bila dibuat secara kelengkap, kalimatnya menjadi seperti ini. Good morning, Mrs. Vina. Selamat pagi, Nyonya Vina. I'm sorry, I'm late. Maafkan saya terlambat. Lalu Nyonya Vina menjawab, Morning, Edo. Pagi, Edo. Okay, baiklah. Don't be late again next time. Jangan terlambat lagi lain kali. Jadi bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah D. Karena diiringi oleh don't be late again next time. Sementara jawaban yang lain tidak sesuai. Sekali lagi jawabannya D. Okay. Question number 23. Friends, Dayu, we are going to the canteen for lunch. Are you coming with us? Dayu, blah blah blah. Sorry, I'm waiting for Siti. A. No. B. Sure. C. Yes. D. Of course. Bila kita perhatikan pada soal nomor 23 ini, percakapan antara beberapa orang teman dengan Dayu. Beberapa orang teman ini mengajak Dayu untuk pergi ke kantin. Lihat kalimatnya. Dayu, we are going to the canteen for lunch. Dayu, kami mau pergi ke kantin untuk makan siang. Are you coming with us? Apakah kau ikut dengan kami? Perlu kita ketahui bahwa dalam konsep kehidupan, jika mau menerima ajakan, kita langsung saja mengucapkan iya, terima kasih. Tapi bila kita menolak ajakan, maka tolaklah dengan sopan. Dengan mengucapkan, tidak, maafkan saya. Nah, karena dalam kalimat Dayu diiringi dengan kata sorry, maka bisa dipastikan bahwa Dayu menolak ajakan tersebut. Maka jawabannya adalah A. No. Sehingga bisa dilengkapi, no, sorry, I'm waiting for Siti. Tidak, maaf, saya sedang menunggu Siti. Jadi sekali lagi jawabannya adalah A. No, sorry, I'm waiting for Siti. Tidak, maaf, saya sedang menunggu Siti. Question number 24.
Benny, Udin, I'm sorry. I cannot come to the study group. I feel dizzy. Udin, blah 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 Benny. Just go home and have a rest. A, don't worry. B, don't be. C, don't do that. D, thank you. Bila kita terjemahkan soal nomor 24 ini, seperti ini kira-kira. Udin, maafkan saya. Saya tidak dapat datang ke kelompok belajar itu. I feel dizzy. Saya merasa pusing. Lalu Udin menjawab, bla 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 Benny. Just go home and have a rest. Pulanglah dan beristirahatlah. Kata perintah pulanglah dan beristirahatlah menunjukkan bahwa Udin mengizinkan Benny untuk tidak ikut belajar kelompok. Maka jawaban yang tepat di sini adalah A, don't worry. Yang artinya jangan khawatir. Lengkapnya, don't worry Benny, jangan khawatir Benny, just go home. Pulanglah and have a rest dan beristirahatlah. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A, don't worry. A, don't worry. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon beri komentar agar bisa diperbaiki ke depannya. Sekaligus kami berharap jangan lupa untuk memberikan like dan jika bisa berikan subscribe untuk channel ini agar channel ini terus berkembang demi pendidikan bagi anak-anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.